Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di ruang kesehatan Rahasil untuk Islam yang satu. Dan tentu saja kita semua berharap acara ini benar-benar akan membuat kita mampu melangkah dengan jauh lebih mudah untuk menjalani hari-hari dengan jauh lebih sehat, bukan hanya fisik tetapi juga yang non fisik ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Kita semua merindukan saat-saat bersama-sama beliau kelak ya, dan mudah-mudahan semua dapat terwujud insya Allah. Untuk hari ini ikhwan akhwat seperti biasa akan hadir seorang dokter yang akan membuat kita jauh lebih paham terkait dengan kesehatan kita. Kesehatan yang bagian mana nanti kita tanya kepada beliau. Beliau sudah hadir di sini. Beliau adalah Dr. Anggana Rafika Paramitasari, spesial dermatovenerologi, yang akan membahas terkait dengan Anda pernah jerawatan nggak? Nah, simak sampai akhir nanti ya. Dokter Anggana ini praktek di Rumah Sakit Insan Permata, juga di Rumah Sakit Hermina Bitung, dan di Rumah Sakit Brawijaya Duren 3. Prakteknya tentu saja di jam-jam yang berbeda ya di 3 tempat tersebut. Baiklah, Dr. Anggana Rafika Paramitasari ini lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus lanjut spesialisnya di Universitas 11 Maret. Kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah sudah bersedia hadir. Merepotkan tapi tentu menyenangkan. Nggak merepotkan sama sekali. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita bicara tentang hal yang satu ini yang pasti banyak dirindukan orang. Kalau bisa jangan kena jerawatan gitu. Jangan jerawatan sama sekali gitu, mulus gitu. Meskipun mustahil juga sih ya. Pada saat menjelang remaja dewasa itu juga pasti dapat ya. Jadi bahasan kita kali ini terkait dengan jerawat. Itulah yang akan membuat kita semakin paham, terutama untuk yang merasa terganggu karena dia sering sekali datang menyapa pipi kita, atau mungkin bukan pipi tapi ada di daerah lain di dalam tubuh kita, di punggung mungkin. Mari kita simak sepenuhnya apa yang akan disampaikan oleh Dr. Anggana. Silahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Saya Dr. Anggana di sini. Saya akan membahas tentang jerawat. Sebenarnya mungkin untuk jerawat sendiri sudah banyak yang mengetahui, apalagi sekarang banyak Instagram, banyak sosial media, banyak bahkan di TikTok pun banyak kawan-kawan, teman sejawat yang juga sudah sering mengedukasikan tentang jerawat itu. Sebenarnya apa sih jerawat itu? Jerawat itu tuh sebetulnya merupakan suatu penyakit yang kronis yang mengenai pada struktur pilosebaceus. Struktur pilosebaceus itu jadi kalau di kulit kita itu kan ada 3 lapisan, ada lapisan epidermis, kemudian dermis, dan subkutis. Nah, di situ ada kelenjar minyak yang dia jadi satu dengan kelenjar rambut. Kemudian di situ ketika pada orang-orang yang berjerawat itu sebetulnya paling tidak ada 4 penyebab, 4 mekanisme utama kenapa sih bisa timbul jerawat. Jadi yang pertama di situ ada keratinisasi yang abnormal. Maksudnya apa? Jadi di situ di muaranya itu ada tumpukan sel-sel kulit mati. Nah, tumpukan sel-sel kulit mati itu kemudian di bawahnya itu padahal kan ada kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyaknya itu produksinya juga berlebihan. Produksinya berlebihan itu bisa karena faktor genetik, kemudian ketika stres juga bisa tambah banyak gitu ya. Nah, selain itu ada menimbulkan faktor peradangan dan muncul infeksi baru.
infeksi dari bakteri Cutibacterium acne atau C. acne gitu Ibu. Jadi untuk jerawat sendiri karena ada 4 mekanisme itu, pengobatannya pun tidak bisa hanya sekedar satu macam aja. Jadi 4 mekanisme itu harus dituju dengan obat-obatan jerawat, baik yang OTC, over the counter, misalnya jerawatnya baru beruntusan kecil, dikit-dikit kecil gitu, boleh pakai obat-obatan yang tersedia di apotik maupun di drugstore gitu ya. Tapi kalau sudah mulai membesar jerawatnya, terus nggak hilang-hilang, makin merah, terus juga bahkan ada yang sampai jadi kayak bisul gitu, gede gitu. Nah itu wajib konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk nanti diperiksa. Nanti biasanya ada tambahan obat. Nah obat derajat dari acne sendiri itu ada yang mulai dari ringan, kemudian sedang dan berat. Nah kalau sudah berat itu tadi sudah muncul nodulokistik ya, sudah muncul benjolan gede ya, itu wajib dapat obat-obatan baik yang oles maupun yang obat-obatan minum gitu. Terus itu untuk klasifikasinya. Kemudian untuk terapinya itu sebetulnya terbagi menjadi 2 macam, baik yang bisa dibeli oleh pasien secara bebas, juga obat-obatan yang diresepkan oleh dokter gitu ya. Kalau obat-obatan yang dibeli dengan bebas itu banyak banget macamnya sekarang. Apalagi kalau untuk yang sekarang itu produk-produk lokal maupun produk-produk yang dari luar negeri itu pun juga banyak. Kalau jerawatnya memang masih ringan, silahkan mencoba. Ada yang mengandung niacinamide, ada yang mengandung salicylic acid, ada yang benzoyl peroxide dengan konsentrasi yang rendah, itu bisa dicoba. Tapi kalau misalnya sudah itu makin parah ya tetap harus ke dokter, karena nanti biasanya di dokter itu akan diamati dulu, diperiksa dulu apakah ini kira-kira membutuhkan antibiotik atau tidak. Antibiotik pun ada yang dioleskan dan ada yang diminum juga. Kemudian nanti biasanya mendapatkan obat oles seperti turunan dari vitamin A, tretinoic acid, itu biasanya dipakai pada malam hari gitu. Jadi pengobatannya itu bertahap dan banyak step-stepnya gitu. Nah, tapi sebetulnya yang harus menjadi perhatian adalah pengobatan jerawat itu tidak instan. Seperti kita tahu tadi, jerawat itu kan kronis, bisa dari hitungan bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Kalau normalnya biasanya kita tahu jerawat itu muncul pada saat pubertas. Nah, ada klasifikasi jerawat yang namanya adult acne. Jadi munculnya itu pada saat dewasa, itu pun juga ada. Nah, waktu pas remaja jerawatan, terus kemudian mungkin sembuh, pas saat dewasa kumat lagi, itu ada. Ada yang sama sekali nggak pernah jerawatan, tiba-tiba pada saat dewasa kemudian jerawatan, itu pun juga ada. Jadi nggak kenal usia sebenarnya jerawat itu. Dan pengobatannya itu tidak instan. Jadi yang harus difahami adalah pengobatannya harus telaten. Ada 2 fase pengobatan, yang satu fase treatment atau fase terapi itu lebih baik dikonsulkan ke dokter. Nah nanti setelah itu baru ketika jerawatnya sudah mulai teratasi, sudah mulai mereda, setelah itu baru monggo silahkan menggunakan obat-obatan yang maintenance, yang perawatan baik dengan terapi dokter maupun krim dari dokter juga maupun yang beli di over the counter itu. Kira-kira kalau untuk garis besarnya seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang jadi mau ditanyakan? Banyak pasti. Dan teman-teman baik yang ada di Jogja, ada di Pontianak, di Batam, di Semarang, di Sukabumi, dan juga di daerah lain di mana Rasil ini bisa disimak, boleh kirim pertanyaan ke Dr. Anggana. Tapi yang jelas
jerawatan itu sendiri kayaknya hampir dirasakan oleh semua orang, meskipun nggak terus-terusan. Ada yang hanya ketika jelang saat-saat menstruasi, ada yang ketika stres banget, atau karena salah pakai sesuatu yang dioleskan di wajah kita. Kalau misalnya dokter tadi sebutkan apa yang sudah kita dengar, ikhwan akhwat, emang sih mau gimana lagi, namanya perjalanan kita, terutama wanita nih yang ingin kinclong misalnya, berusaha ini dan itu, tapi ternyata sebetulnya ada yang cocok sama enggak. Taunya gimana sih dok kalau produk ini bisa bikin orang jerawat tapi di orang yang lain enggak? Apa harus dicoba? Ya, trial and error ya kalau itu. Trial Kalau and untuk sukses obat-obatan, ya. Trial and sukses banyak juga. Trial and sukses juga banyak. Jadi ya itu tadi, kalau untuk obat-obatan yang diresepkan oleh dokter itu pasti sudah diformulasikan sesuai dengan tipe kulit masing-masing gitu ya. Tapi kalau untuk obat-obatan atau krim-krim skincare yang bisa dibeli bebas, ya mau nggak mau harus dicoba gitu. Mau nggak mau harus dicoba untuk tahu apakah itu cocok atau enggak di kulit. Kalau agar tidak terjadi pada pipi, dicoba di daerah lain kulit kita, efeknya sama atau tidak? Bisa sama, bisa enggak. Tapi biasanya mirip-mirip. Jadi kalau kita mencoba produk baru terkait dengan perkulitan, boleh dicoba di lengan mungkin? Di lengan bagian dalam? Di bagian dalam boleh gitu. Atau kalau mau di leher sini juga bagian boleh. Bagian dalam juga gitu, ya, tapi jangan langsung di pipi. Biar kalau keluar nggak langsung di pipi gitu. Sebenarnya ini juga sih tergantung, karena struktur di pipi kan memang lebih tipis dibandingkan dengan daerah punggung, kemudian daerah dada gitu ya. Tapi kalau mau dicoba di area-area yang tadi sudah disebutkan juga tidak apa-apa. Dan terpenting gini, kalau untuk skincare, terutama yang acne prone ya, terutama yang rentan jerawat, lebih baik tidak mencoba ini dan itu, karena biasanya kulit orang-orang yang berjerawat juga lebih sensitif gitu ya. Jadi lebih baik langsung aja dikonsultasikan ke dokter supaya nggak terus akhirnya makin parah gitu jerawatnya. Iya. Gitu. Meskipun tadi ada trial, bisa juga error, tapi mudah-mudahan sih sukses. Karena memang kita sendiri yang tahu sampai di mana batas kemampuan kulit kita menerima produk-produk tertentu tadi. Selama perjalanan dokter menangani pasien untuk terkait dengan jerawat ini, bekas itu pasti hilang? Oh, jadi gini, untuk bekas jerawat itu ada yang terjadi perubahan warna, ada yang terjadi perubahan tekstur. Kalau untuk perubahan warna, ada yang warnanya bekas-bekas jerawatnya menjadi agak coklat kehitaman, itu kita namakan sebagai PIH, Post Inflammation Hyperpigmentation. Jadi hiperpigmentasi pasca inflamasi. Tapi ada yang memerah, nah itu namanya eritem pasca inflamasi. Nah, kalau untuk yang perubahan tekstur biasanya terjadi pada yang jerawatnya udah terlalu telat untuk diobati, udah terlanjur pakai macam-macam, ada yang dikopek-kopek juga, ada yang terlalu banyak menerima manipulasi, akhirnya dia muncul bopeng. Terus kemudian ada yang beberapa pasien dengan bakat keloid atau scar yang hipertrofi yang timbul itu, akhirnya muncul keloid. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, kalau sudah muncul efek postnya, jadi setelah jerawat itu, kalau yang sudah bopeng itu pengobatannya lebih lama dan lebih susah lagi dibandingkan dengan yang masih jerawat awal-awal gitu. Jadi the earlier the better gitu. Lebih cepat dapat pengobatan itu lebih baik supaya bekasnya itu lebih mudah diatasi juga. Oke, jadi ikhwan akhwat kalau jerawatan ya jangan dikopek-kopek. Jangan kan nggak sabar ya. Apalagi kalau kelihatan ada bernanah gitu kan, rasanya apalagi terus itu parah banget ya. Nah kalau misalnya itu terjadi, aduh nggak enak banget kali di bawah mata kok ada jerawat bernanah. Terus ke dokter. Simple. Biasanya memang tidak boleh dipencet.
Nggak Nah, boleh. sebelum sempat ke dokter pokoknya jangan dipencet gitu ya. Ya, karena gini, pada saat tadi kan saya sudah bilang yang mekanisme untuk pembentukan jerawat itu tadi ada infeksi dari bakteri. Nah, tangan kita kan kita nggak tahu nih udah pegang macem-macem, udah pegang pensil, udah pegang HP segala macam. Terus kita pakai nih buat ngopek-ngopek jerawat. Nah, yang akhirnya ketambahan pula bakteri dari luar. Akhirnya infeksinya semakin dalam dan bekasnya pun bisa jadi semakin dalam. Nah, kalau bekasnya makin dalam berarti nanti treatment untuk ngobatin bekasnya itu Jauh lebih sulit ya daripada mencegah ya. betul, harus di peeling yang dalam, harus di microdermabrasion, microneedling, laser bahkan kayak gitu. Dan itu menghabiskan waktu dan uang yang lebih banyak. Jadi kalau sudah mulai, kalau misalnya masih beruntusan sedikit, boleh mau coba pakai produk-produk yang over the counter seperti tadi. Tapi kalau sudah mulai ada nanahnya, meradang 3 hari, 4 hari, 1 minggu lah, belum hilang-hilang ya, segera ke dokter. Ya, dan orang-orang dengan kondisi gampang kena jerawat atau yang tidak, itu ada garis keturunan nggak? Di faktor genetik itu memainkan peran yang cukup besar. Jadi ada yang namanya faktor untuk jerawat sendiri itu ada yang dari genetik, tapi ada juga yang faktor lingkungan. Faktor lingkungan untuk terjadinya jerawat itu kita menyebutnya sebagai eksposum. Jadi yang seperti misalnya nutrisi, terus kemudian polusi, terus kebiasaan-kebiasaan kita, kosmetik termasuk salah satunya. Nah itu juga bisa mempengaruhi ringan beratnya jerawat kita. Terus kalau tadi dokter sebutkan ada yang muncul di punggung, ini biasanya karena apa? Kalau di wajah mungkin tadi kita berpikir terkait dengan produk yang kita pakai. Di punggung kan diapa-apain, kok bisa muncul jerawat? Kelenjar pilosebaceusnya kan juga ada di punggung. Oh jadi tetap ya? Tetap punggung, dada gitu tetap. Jadi itu tadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor genetiknya kuat itu biasanya di daerah-daerah yang lain, di daerah tubuh yang lain itu biasanya juga muncul. Cuman apalagi kalau di punggung, ya itu kenapa pentingnya juga ke dokter adalah supaya nanti dilihat apakah ini betul jerawat atau penyakit seperti jamur gitu ya. Karena bisa jamur bentuknya mirip dengan jerawat, itu bisa. Namanya Malassezia folliculitis. Itu jadi semacam kayak peradangan di akar rambutnya tapi diakibatkan karena jamur gitu juga bisa. Nah, sekarang itu influencer, blogger dan yang lain-lain itu sering menyebut istilah fungal acne. Yang dimana itu sebetulnya bukan acne, bukan jerawat, tapi memang disebabkan mirip jerawat, tapi disebabkan karena si jamur ini. Nah, itu pengobatannya itu sebenarnya jauh lebih gampang malah daripada jerawat, gitu. Nah, tapi itu obatnya itu termasuk obat keras, jadi tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit. Jadi ikhwan akhwat ternyata yang jamuran itu bukan cuma makanan ya. Iya. Badan kita pun bisa jamuran. Dan kalau terkait dengan genetik ya kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali memang mencegah. Ya. Mencegah dan mengobati, tadi dokter bilang susahan mengobati. Ya, tapi mencegah ini sendiri juga kan perlu perilaku yang harus kita sadari banget. Ya. Jadi untuk untuk jerawat sendiri, kalau misalnya memang kita ada resiko dari keturunan misalnya ya, gaya hidupnya yang harus diperbaiki gitu. Kadang-kadang dari faktor makanan gitu ya, kita kan sekarang kan cenderung kalau makanannya kan model western diet gitu ya, jadi makanannya fast food, terus kemudian lemaknya tinggi, karbonya juga tinggi. Nah, susu, telur dan segala macam itu jumlahnya cukup berlebih. Nah, itu lebih baik dikurangi karena itu bisa memicu jerawat. Itu satu. 2, kita rajin bersihkan muka. Ya paling tidak 2 kali sehari. Terutama kalau yang mukanya juga terlalu oily biasanya gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang membersihkannya itu terlalu over. Itu juga nggak boleh. Jadi karena mukanya berminyak, terus
cuci muka itu biar gimana caranya biar mukanya kering gitu sampai 3 kali 4 kali gitu, pakai sabunnya pun juga sabun yang mengandung exfoliator agent yang cukup lumayan. Nah itu malah akhirnya jadi kering, makin kering, iritasi, akhirnya malah jerawatan gitu. Jadi tetap semua harus pada porsinya. Membersihkan wajah paling tidak 2 kali sehari, jangan terlalu over, tapi juga jangan lupa membersihkan. Kadang-kadang suka ada yang make upan seharian lupa, sampai rumah udah capek terus akhirnya langsung tidur. Nah itu kan kosmetiknya nyumbat ke pori-pori gitu ya. Nah itu juga nggak bagus, itu harus dibersihkan gitu. Jadi kans yang kulitnya berminyak dengan yang kering sama? Sama. Kirain cuma yang berminyak doang. Ternyata tidak ya? Ya. Terus kalau menurut dokter, pria dan wanita banyakan mana nih kena jerawat biasanya pada umumnya? Biasanya karena kalau kita ngomong dari faktor hormonal, itu jerawat pada pria itu lebih banyak dan lebih gede-gede ya, gitu dibandingkan pada wanita. Tapi pria itu nggak gampang gonta-ganti skincare. Yang gampang coba ini coba itu wanita, yang gampang stres juga wanita. Jadi sama aja. Pada wanita pun juga rentan timbul jerawat juga. Kalau boleh tahu, kadar stres itu punya peran berapa banyak terhadap munculnya jerawat dibanding dengan ketika seseorang menggunakan coba-coba? Kalau untuk stres sendiri sih, selama kita kadang-kadang kalau tergantung ininya juga ya, kita how to handle stresnya ya. Kalau stres kita banyak gitu ya, tapi kalau kita bisa memanage dengan bagus gitu ya kan, nggak terlalu banyak berpengaruh juga gitu. Tapi kalau misalnya udah kita gampang stres, kita pakai make upnya tebel, nggak pernah bersihin, terus makan juga nggak diatur, ya sudah. Terima saja kalau jerawatan gitu ya. Ya, jadi Ikhwan Akhwat dimanapun siaran ini bisa disimak, tentang jerawat kelihatannya sepele, tapi bisa jadi banyak hal yang harus menjadi perhatian kita. Karena terus terang dok, saya pernah dengar bahkan ada bagian tertentu dari wajah kita ini yang jangan coba-coba untuk dipencet, karena efeknya beda kalau misalnya itu di dekat pipi bawah atau di dekat mata. Penjelasannya seperti apa ya biar kita jadi nggak gatal tangannya mencet-mencet di bagian yang berbahaya itu? Ini maksudnya yang ini ya, yang misalnya jerawat di dahi menandakan apa, jerawat di di rahang menandakan apa, yang begitu-begitu ya? Nggak tahu deh, tapi yang jelas saya pernah dengar kalau jerawatan nggak semuanya boleh dipencet, awas loh, hati-hati karena infeksinya bisa parah katanya gitu. Semua jerawat tidak boleh dipencet. Tuh denger ya, nggak boleh dipencet. karena gini, emang beberapa saya juga pernah baca di beberapa sosial media, di dahi tandanya apa, di dagu tandanya apa. Di dagu katanya sebentar, katanya tentang hormonal atau apa. Sebenarnya nggak juga gitu. Semua akurasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Semua berhubungan dengan hormon juga. Hampir semua juga berhubungan dengan hormonal juga gitu. Terus ada yang berhubungan dengan penyakit hati, penyakit limpa. Nah itu dalam ilmu yang saya pelajari itu tidak ada. Tapi mungkin saya tidak menutup kemungkinan mungkin kalau ada sains yang di luar itu ya. Tapi kalau selama dengan evidence based yang pernah saya baca itu tidak ada hubungannya. Jadi mau di pipi deket hidung atau di bawah dagu jangan dipencet. Sama jangan dipencet. Kalau dipencet infeksinya tambah dalam, kemungkinan bopengnya juga tambah besar. Bopeng enak banget ya. Dan prosesnya lama ya. Menghilangkan bercaknya yang gelap tadi itu. Kalau bercak masih bisa menggunakan obat oles. Kalau misalnya tindakan bisa dibantu dengan peeling atau laser. Tapi kalau untuk bopeng tekstur, nah itu wajib dengan tindakan. Apakah microneedling, microdermabrasi, ataukah laser yang ablatif. Nah itu wajib dengan itu. Karena kalau tekstur tidak bisa hanya dengan krim. Tapi kalau hanya bercak yang kehitaman itu kalau masih misalnya mungkin, ya? Masih memungkinkan dengan krim. Dari selama perjalanan dokter praktek ada yang sampai bopeng gitu? Oh ada, banyak. Pria apa wanita kebanyakan yang bopengan? Yang wanita pun juga banyak, tapi pria lebih banyak. Ya, karena kondisi
genetik membuat pria harus berjerawat gede-gede, mau diapain ya dok ya? Menarik sekali karena orang yang nggak pernah jerawatan bisa jadi, maksud sih aku nggak pernah jerawatan ya. Untuk yang sering jerawatan bisa jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan karena pengobatannya cukup serem ya kalau misalnya sampai harus di bopengnya tadi itu karena dan sekarang itu lebih banyak juga orang yang nggak pernah jerawatan akhirnya jerawatan, terutama 1-2 tahun ini karena pandemi memunculkan stres jerawat gitu sama pemakaian masker. Kayaknya perlu dibahas sendiri deh soal masker memunculkan jerawat, tapi kita akan jeda dulu. Untuk Anda yang terlambat menyimak, kita bersama dengan Dr. Anggana Rafika Paramitasari yang merupakan spesialis kulit, dan tentu saja bicara soal kulit, hari ini kita bicara soal jerawat. Mudah-mudahan apa yang kita simak akan memberikan nutrisi ya buat pemahaman terkait dengan biar tetap cantik dan keren, bukan cuma di wajah tapi di seluruh permukaan kulit kita. Terima kasih sekali lagi untuk radio-radio di daerah yang juga menyebarluaskan siaran-siaran dari Rasil untuk Islam yang satu. Kita jeda sejenak, kami kembali sesudah lagu ini.
Terima kasih untuk yang tetap berada bersama-sama Rasil, bukan hanya yang ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah di mana Rasil juga diudarakan ya. Dan hari ini tampaknya dok, banyak orang yang jerawatan. Banyak sekali pertanyaan terkait dengan jerawat ini. Satu di antaranya adalah dari Ibu Hani. Ibu Hani, bisa nggak sih jerawat timbul karena salah makan dok? Jajan sembarangan gitu? Atau kurang tidur juga bisa berpengaruh? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada peran nutrisi pada ringan dan sedang derajat jerawat. Jadi kalau kita makanannya itu cenderung yang western food seperti tadi banyak lemak, kemudian kita juga dairy product seperti susu, telur yang kayak gitu-gitu, ada beberapa orang yang dia sensitif terus akhirnya menimbulkan jerawat lebih banyak gitu. Jadi cenderung dikurangin aja makanan yang seperti itu. Kurang tidur juga pasti akibat kalau misalnya pada saat stres atau apa gitu ya, nah itu juga bisa berpengaruh ke jerawat juga. Jadi tetap jerawat itu selain juga treatment, juga pola hidupnya juga harus dijaga, baik dari makanan maupun level stresnya juga harus dikurangin, sama makanannya juga yang sehat, healthy lifestyle. Iya, nggak bisa ditawar. Tidur cuma 3 jam sehari semalam, jelas-jelas zolim sama diri sendiri ya. Dok, ini dari 0812 siapa ini? Izin tanya dong, saya kadang pencet jerawat dengan alasan biar cepat sembuh. Saya berusaha steril, yang kadang langsung sembuh, kadang bengkak lagi baru sembuh. Kalau nunggu sembuh sendiri itu kayaknya lama bingit sih. Gimana ya dok ya? Belakangan ini saya minum obat vitamin E dan ada zat lain namanya Pinocare. Jadi sangat jarang berjerawat. Cuma harganya mahal banget. Bagaimana pendapat dokter? Terima kasih saya. Oh, ada namanya nih, Ibu Ida di Depok, usianya 45 tahun. Iya. Selamat siang Ibu Ida. Ya memang untuk memencet jerawat itu dilarang ya, karena kan menyebabkan proses peradangan yang di dalam jerawat itu malah makin berat, kemudian infeksinya juga makin dalam seperti yang sudah dikatakan tadi. Jadi kalau bisa sama sekali jangan dipencet. Kalau sekarang itu sudah ada beberapa produk skincare yang dia mengandung salicylic acid. Mungkin itu bisa Ibu membeli produk-produk yang memang untuk total jerawat yang isinya ada salicylic acidnya itu lumayan membantu. Tapi kalau ternyata juga tidak membantu ya again harus konsultasi ke dokter. Nanti biasanya diresepkan obat total jerawat yang memang sesuai untuk jerawat Ibu itu. Terus kemudian untuk produk tadi antioksidan dan segala macam itu juga boleh digunakan kalau misalnya memang karena radikal bebas sendiri itu kan juga memperparah peradangan. Jadi kita menggunakan antioksidan seperti vitamin C atau vitamin E itu boleh saja digunakan. Tapi hati-hati, kadang-kadang pada beberapa orang bisa menimbulkan jerawat lebih parah gitu. Itu juga ada. Jadi masing-masing orang berbeda. Ya, perlu perlakuan yang berbeda juga ya. Baik, berikutnya dari Ibu Siti di Jakarta. Assalamualaikum dok. Di zaman milenial sekarang kan lagi tren tuh yang namanya glowing mukanya. Seberapa amankah itu? Terus kalau buat cowok bisa nggak? Oh, Ibu Siti mewakili pertanyaan untuk Bapak kali ya. Bapaknya jerawatan nggak tuh? Atau pengen glowing? Kalau pengen glowing juga? Bisa-bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi gini, definisi glowing itu kadang-kadang gini, kita itu selama ini sering terracuni oleh media-media yang mainstream, yang mana harus muka itu harus putih seperti artis Korea, harus glowing, harus. Nah itu mindset itu yang perlu kita
kita perbaiki dulu di awal gitu ya. Apapun tone warna kulit kita itu sudah anugerah dari Allah dan itu harus disyukuri dan itu harus dirawat. Nah, kalau kita merawat dengan benar, nah itu akan glowing dengan sendirinya. Kadang-kadang karena ekspektasi orang itu yang tadi seperti pengen seperti artis Korea gitu ya, itu ada beberapa oknum yang menggunakan campuran berbahaya di dalam krim. Dibilang ini racikan dokter lah, dibilang begini dan begitu, tapi dijualnya secara online. Dan itu dalam waktu 1-2 minggu itu langsung terlihat hasilnya instan glowing dan segala macamnya. Nah, itu harus hati-hati banget Ibu kalau begitu. Jadi glowing itu harus glowing yang sehat dan itu butuh waktu, tidak bisa instan. Kalau ada yang menawarkan perawatan atau krim yang menjanjikan glowing putih instan dalam waktu 1 minggu itu harus hati-hati banget. Saya udah banyak banget dapat pasien yang menjadi korban krim abal-abal seperti itu. Loh dok, apa nggak boleh kalau saya beli obat online atau mungkin skincare online? Boleh yang sudah ber-BPOM. Memang ditujukan lotion pencerah ya lotion pencerah, bukan lotion racikan tidak ada labelnya kemudian dijualkan di marketplace. Nah itu jangan. Jadi beware dengan produk yang seperti ini ya. Iya, nah kalau glowing yang tidak instan, glowing yang sehat itu sangat mungkin didapat baik untuk ibu maupun untuk bapak, itu juga bisa. Itu biasanya dalam krim yang memang racikan dari dokter, yang nanti lebih baik ketemu sendiri sama dokternya supaya dokternya bisa lihat jenis kulit ibu seperti apa, kulit bapak seperti apa, kemudian nanti dibuatkan racikan yang memang sesuai dengan kulit bapak dan kulit ibu, dan itu bisa berbeda. Biasanya di krim-krim malam itu ada yang mengandung vitamin A supaya dia lebih terlihat cerah, lebih terlihat glowing, kolagennya juga terbentuk dengan lebih bagus gitu ya, jadi kelihatan lembab, kenyal gitu ya. Terus moisturizernya juga disesuaikan, yang untuk bapak dan untuk ibu biasanya beda. Dan yang terpenting harus menggunakan sunscreen tabir surya, karena di negara kita kan termasuk negara tropis ya, jadi paparan mataharinya cukup tinggi, jadi sunscreen itu wajib digunakan gitu kalau mau glowing. Jadi glowing boleh untuk bapak dan untuk ibu boleh, tapi yang tidak boleh adalah ekspektasi berlebihan terhadap hasilnya. Ya. Terutama kalau pengen kayak artis Korea, karena tone warna kita beda. Asianya Indonesia lagi ya, kulitnya lain. Oke, sekarang ke Bapak Arianto. Pak Arianto bertanya, ada yang bilang nih dok, kacang katanya bisa menyebabkan jerawat. Kalau makan kacangnya 1 kilo ya sehari. Enggak. Jadi di kacang itu kan memang ada lemaknya ya, ada proteinnya. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa kalau kita makan sekedarnya gitu, sebenarnya nggak apa-apa. Justru yang sering menyebabkan jerawat itu protein hewani gitu ya. Terus kemudian itu seperti susu, kemudian telur, kemudian daging itu di jurnal itu lebih besar risiko untuk menimbulkan jerawat. Iya. Kalau kacang enggak. Oke, berikutnya kalau yang namanya jerawat batu atau bisul menir itu bisa dijelaskan nggak sih dok? Apakah gerangan? Jadi istilah awam itu kadang yang membuat harus diperiksa ke dokter dulu itu supaya dilihat dulu gitu ya. Ini jerawat batu benar atau jangan-jangan termasuk infeksi jamur tadi, atau hanya iritasi mungkin akibat pemakaian produk-produk tertentu. Nah itu harus dilihat, harus
harus diperiksa dulu ini termasuk yang mana gitu. Apalagi apa tadi menir namanya orang nyebutnya orang jerawat nyebutnya, batu nah gitu. iya, jadi itu harus dilihat dulu nih apakah itu termasuk ke dalam suatu reaksi alergi, apakah termasuk ke dalam suatu infeksi, mungkin infeksi jamur atau memang betul-betul jerawat. Jadi kalau memang jerawat ya diobati sesuai jerawat, kalau ternyata memang jamur ya diobati sesuai jamur, tapi kalau iritasi ya diobati dengan anti iritasi gitu. Jadi harus dilihat dulu nih jerawat batunya, yang dimaksud jerawat batu seperti apa gitu. Karena masing-masing orang ada agak ada benjolan dikit gitu ya. Terus ini jerawat batu gitu. Padahal ternyata setelah dilihat mungkin itu ada yang bahkan ada yang ternyata itu adalah milia. Ada yang ternyata ada sumbatan di ininya, di kelenjarnya gitu. Jadi itu harus membutuhkan terapi yang lebih advance gitu. Baik. Kemudian berikutnya saya ke namanya belum ada tapi baiklah. Tipe kulit saya termasuk sensitif. Sudah jerawatan 2 tahun dari kelas 2 SMK karena menggunakan skincare yang kurang cocok. Makanannya sudah saya jaga kok. Terus sampai sekarang bekas jerawatan saya itu nggak kunjung hilang. Saya sudah coba produk brand lokal yang mengandung niacinamide, green tea leaf, dan juga cica, justru timbul beruntusan dan jerawat baru. Akhirnya saya berhenti pakai produk itu. Pertanyaannya, apa mungkin saya alergi ya terhadap salah satu kandungan tersebut? Terus dok, pertanyaan yang kedua, kalau saya pakai produk eksfoliat yang mengandung AHA, BHA, PHA, bisa menghilangkan bekas jerawatnya enggak sih? Dan penggunaannya yang baik seperti apa gerangan? Baik. Belum ada namanya tadi ya? Sampai di bawah nggak ada, berarti nggak ditulis. Jadi gini Mbak, selama 2 tahun itu apakah Mbak sudah pernah berkonsultasi ke dokter spesialis kulit gitu? Kalau misalnya belum memakai produk-produk skincare dan yang segala macam ya mungkin ada kemungkinan Mbak memang tidak cocok dengan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Apakah Mbak termasuk alergi? Bisa saja gitu ya. Tapi untuk memastikan ya saya harus melihat Mbak secara langsung gitu ya. Kalau saran saya penggunaan yang skincare yang OTC itu lebih baik dicoba paling tidak 1-2 minggu gitu ya, paling lama sebulan. Kalau ternyata sebulan belum ada perbaikan dengan keluhan kulitnya, ya segera dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit yang terdekat gitu ya. Karena sekarang memang banyak banget influencer maupun beauty blogger yang mempromosikan produk-produk tertentu, tapi kan tipe kulit orang beda-beda. Kalau memang terindikasikan kita tidak cocok, lebih baik segera berkonsultasi ke dokter spesialis supaya bekasnya juga bisa langsung diatasin gitu ya. Tadi kan bilang bekasnya kan ada item-item banyak ya. Nah, untuk produk-produk AHA, BHA itu memang ada dalam konsentrasi tertentu itu dijual secara bebas. Bahkan ada yang namanya home peeling. Home peeling itu bisa diaplikasikan di rumah gitu ya. Tapi ingat, terlalu over exfoliate itu juga tidak bagus ya. Karena nanti kulitnya yang sudah aslinya udah sensitif, udah kering bisa makin sensitif, dan proses eksfoliasi itu jadi paling tidak dilakukan 2 minggu sekali kalau untuk yang home peeling gitu ya. Beberapa kalau misalnya kulitnya oily itu bisa seminggu sekali. Nah, produk-produk AHA, kemudian BHA atau PHA itu kalau yang diformulasikan untuk home peeling boleh di rumah. Tapi ya itu tadi harus secara berkala, nggak boleh setiap malam dipakein gitu ya. Itu nanti yang terjadi malah over eksfoliasi. Nah, kalau mau betul-betul eksfoliasi dengan proses yang benar, itu ada yang namanya prosedur chemical peeling. Tapi chemical peeling yang disarankan itu yang dilakukan di klinik maupun di rumah sakit dengan dokter maupun dokter umum maupun dokter spesialis gitu. Karena konsentrasinya dia biasanya lebih besar dan biasanya dia efeknya juga lebih kelihatan dibandingkan dengan home peelingnya itu. Jadi boleh atau tidak sebenarnya nggak apa-apa, tapi tetap harus disesuaikan dengan kulitnya. Tidak boleh terlalu over eksfoliasi. Iya.
Kemudian yang berikutnya dari Lintang Ivon, ini pertanyaannya dari YouTube. Anak saya bermasalah banget nih dengan jerawat. Sudah 1 tahun perawatan dokter. Pertama pakai ada perubahan, namun akhir-akhir ini muncul jerawat batu. Mohon sarannya. Ya, perawatan dokternya sudah sampai 1 tahun dia bilang tadi sudah kan. sampai tahap yang mana? Mungkin ibu bisa konsultasikan dengan dokter tempat perawatan ibu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada 2 tahap untuk jerawat pengobatannya. Ada yang 1 fase treatment, itu sampai jerawatnya betul-betul hilang. Setelah itu dilanjutkan dengan fase maintenance atau fase perawatan. Nah, tidak jarang orang-orang yang sudah masuk ke fase maintenance itu dia muncul lagi jerawatnya. Itu juga bisa karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor tadi, karena jerawat itu kan memang multifaktorial. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi jangan sampai begitu lepas ininya dokter terus nggak konsul lagi, terus nggak maintenance juga, nggak melakukan terapi maintenance juga. Nah, akhirnya sumbatannya muncul lagi. Terus kemudian produksi minyaknya juga tidak terkontrol lagi, akhirnya jerawatannya malah tambah parah gitu. Jadi tetap harus ada proses maintenance-nya. Nah, proses maintenance itu yang mungkin ibu bisa konsultasikan dengan dokter yang merawat putra ibu. Apakah harus dengan mungkin sebulan sekali harus peeling, atau mungkin krimnya menggunakan krim yang untuk menghilangkan bekas jerawat atau apa, itu bisa dikonsultasikan ke dokter dulu gitu. Oke, sekarang kita semua pakai masker. Tadi dokter mau jelaskan kaitannya masker dengan jerawat. Oh iya. Silahkan dok. Ya, jadi akne itu bermacam-macam ininya. Macamnya itu ada yang dinamakan dengan akne mechanical. Jadi karena gesekan. Jadi kita tahu, kita kan sekarang kan lagi seringnya pakai masker. Nah, kadang kita juga mungkin kita tidak aware terhadap pemakaian masker kita. Ada yang pakai masker kain seharian, ada yang pakai maskernya bahannya kan ada tuh ya Bu, bahan yang bermacam-macam sekarang. Nah, itu harus diperhatikan karena gesekan-gesekan dari masker itu, terutama kan ketutup nih, udah kegesek-gesek masker, kita juga pas lagi ngomong juga lembab kan, akhirnya air liurnya muncrat lah kemudian dan segala macam, akhirnya di situ kondisinya lembab, akhirnya gampang muncul infeksi bakteri, terus karena gesek-gesekan itu juga kulit jadi sensitif gitu ya, akhirnya mudah berjerawat, dan itu banyak banget sekarang. Itu kalau sebutannya sekarang biasanya maskne namanya, jadi mask acne gitu, jadi akne karena penggunaan masker gitu kan sirkulasinya kan tertutup tuh. Jadi gimana sih caranya biar nggak jerawatan kalau pakai masker, karena kan sekarang mau nggak mau ya, kalau karena dalam kondisi seperti ini, kalau kita sedang berada di luar rumah, kita diharuskan memakai masker. Nah, sebelum pemakaian masker bisa menggunakan moisturizer dulu, moisturizer yang sesuai dengan tipe kulit kita, supaya gesekannya itu tidak terlalu parah gitu ya. Terus kemudian kita juga kalau menggunakan masker kain sebaiknya diganti 3-4 jam sekali. Terus kalau misalnya kita menggunakan masker yang sekali pakai, itu kan ada yang lipetan-lipetannya juga agak banyak. Nah, itu sebaiknya dihindari. Yang simple aja. Terus yang ada ruangnya, jadi nggak terlalu tidak terlalu ketat. Yang tetap di sini harus nutup, tapi ada space untuk kita bernafas ngomong, dan untuk kita bernafas gitu. Jadi gitu. Pilih masker yang mendukung tidak terjadinya kelembapan di yang dalam. Berlebihan, ya. Dan pertanyaan berikutnya dari Khalid, kenapa ya dok saya tiba-tiba jerawatan? Apa gara-gara saya makan yang berminyak jadi jerawatan? Muka saya jadi berminyak juga. Bagaimana? Terima kasih. Ya, nggak, sebenarnya
nggak langsung sih kita makan sesuatu yang berminyak terus minyaknya langsung ke wajah gitu sih enggak. Kalau yang seperti itu sih enggak. Tapi mungkin kita kebiasaan kita makan gorengan, terus kemudian makan yang berlemak-lemak itu memang bisa menjadi salah satu pemicu jerawat. Tapi yang perlu diperhatikan juga kita membersihkan wajahnya sudah benar belum. Kita lagi stres enggak? Terus tadi pemakaian masker kita juga udah benar belum? Jangan-jangan itu tadi pemakaian masker juga bisa gitu kalau sekarang. Jadi harus dilihat dulu nih kira-kira faktor risikonya apa, setelah itu baru kita lakukan treatment gitu. Ya, mohon maaf kalau yang telepon kayaknya nggak ke nomor HP deh. 08776035 nggak mungkin diangkat di sini, jadi maaf. Saya lanjutkan kembali, Dok. Ada yang bertanya, pelayanan untuk spesialis kulit yang di puskesmas ada nggak sih? Oh, kalau di puskesmas itu nggak ya, karena itu kan fasilitas pertama, jadi tingkat pertama, vaskes tingkat pertama. Ya. Jadi adanya dokter umum gitu. Jadi untuk Mbak Hani nih yang bertanya, pelayanan spesialis di puskesmas belum tersedia, belum ada. Tapi kalau misalnya melayani keluhan kulit ya tentu melayani. Tapi nanti bertemu dirujuk dengan dokter lagi, umum, ya. Kecuali sudah spesialistik baru dirujuk. Baik. Kalau ini pertanyaan lanjutan, mungkin teleponnya bunyi lagi. Maaf ya, di reject dulu. Mana tadi? Ternyata kalau WA di telepon, saya mau buka WA yang lain nggak bisa selama telepon itu masih berjalan. Jadi saya tetap nggak bisa nyampein pertanyaan yang hadir. Gak mau karena memang tidak ini. Oke Dok, mungkin bisa ditambahkan pertanyaan yang masih saya ingat. Saya ingin konsul ke dokter tapi harus rapid dulu. Jadi kaitannya ada dokter POM-nya ya Dok. Apa sih dokter POM itu? Maaf ibu siapa nih namanya? Tidak begitu jelas. Jadi ragu mau nerusin ke dokter lagi karena sekarang kalau mau masuk konsul ke dokter harus rapid dulu. Oh, jadi penundaan pengobatan mungkin ya maksudnya. Oke. Kalau di tempat praktek dokter harus rapid juga. Kalau di Rumah Sakit Insan Permata karena menampung semua ininya sih nggak harus rapid dulu. Oke. Jadi kecuali untuk tindakan-tindakan yang memang membutuhkan jarak misalnya seperti tindakan-tindakan laser atau apa kan mau nggak mau harus kontak dekat ya. Nah itu memang harus rapid. Tapi kalau untuk hanya baru konsultasi, bahkan sekarang pun bisa melalui telekonsultasi gitu. Jadi untuk konsultasi sebenarnya saat ini sangat terbuka lebar gitu. Beberapa rumah sakit, beberapa klinik sudah melayani telekonsultasi. Jadi bisa dengan video call ataupun mungkin WA dengan klinik ataupun dengan rumah sakitnya itu bisa. Nanti dilayani secara jarak jauh, atau kalau misalnya datang pun itu juga saya rasa saat ini semua pasti sudah menerapkan prokes dengan baik ya. Ada yang ruang periksanya juga menggunakan bilik kaca gitu, terus kemudian masker dan APD yang lain saya kira sudah cukup lengkap, jadi nggak usah khawatir untuk datang berobat ya. Penjelasannya cukup clear, jadi Ibu kalau memang mau ke dokter dan di tempat yang Anda datangi harus rapid, ada beberapa tempat yang tidak memerlukan itu kalau memang tindakan yang dilakukan memang tidak memerlukan itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mbak Ayu nih, Dok, minyak zaitun bisa nggak sih untuk problem kulit yang muncul karena bekas kacamata? Minyak zaitun dia kan fungsinya untuk melembabkan ya, boleh aja, mau dipakai juga boleh, nggak apa-apa kalau ininya. Jadi intinya kan melembabkan untuk kulit-kulit yang kering, untuk bekas-bekas luka itu boleh kalau mau dipakai, nggak masalah.
Lembab itu bagus biar Lembab karena minyak. karena kita kasih pelembab itu bagus. Yang nggak bagus tuh kalau kelembaban yang gini, misalnya habis olahraga keringetan terus akhirnya dibiarkan begitu saja. Nah, itu kan kelembaban yang seperti itu bisa menimbulkan jerawat. Bisa jadi yang tadi ditanyakan kenapa kok punggung jerawat karena itu ya. Bisa, itu kan karena jamur tadi kan. Jamur, terus jadi tapi semua juga yang karena menyebabkan jamur bisa. keringetan nggak dilap, terus diem aja pakai kaos itu sampai ntar sore gitu. Ya. Iya. Terus habis itu mandinya sekali sehari atau 2 hari sekali malah. Kayaknya nggak ada deh. Baik, yang berikutnya, Dok, kalau makanan tadi dokter bilang juga berpengaruh. Yang paling aman karena saya memang tukang jerawatan itu makanannya apa saja yang aman. Oh, ada ya tukang jerawatan. Kirain Ya, adanya cuma tukang cuci. Iya, tukang. Saking seringnya jerawatan ya. Makanan yang sehat ya, buah, sayur, kemudian yang mengandung antioksidan itu bagus, nggak apa-apa. Saya pribadi itu jarang betul-betul restriksi diet. Jadi kalau saya nyampaikan ke pasien saya, kalau misalnya mau ada cheating day, silahkan, misalnya weekend gitu ya, mau agak bebas sedikit gitu ya, itu silahkan. Tapi semua pasti ada risikonya. Ya nanti kalau risikonya muncul jerawat lagi, oh ya berarti udah tahu nih, oh ya kemarin aku habis makan ini nih, gitu, muncul nih jerawat. Nah sekarang kan tinggal dari pribadi pasiennya, kira-kira gimana, bisa nggak restriksi diet yang betul gitu. Kalau misalnya bisa itu bagus, tapi kalau misalnya nggak boleh makan ini, nanti ujung-ujungnya stres, ujungnya jerawatan juga kan Dari stresnya. jadi tetap dikurangi. Kalau saya selalu mengatakan tetap dikurangi makanan instan yang high glycemic index, yang terlalu manis-manis, boba, kan sekarang banyak yang menggunakan yang makanan manis-manis, minuman manis-manis, saya nggak sebut merek ya, yang ada banyak itu juga harus hati-hati, ada susunya, ada gulanya, nah yang kayak gitu-gitu, instan, mie instan, ya. Beruntunglah kalau Anda memang mempunyai kekebalan terhadap makanan-makanan yang barusan dokter bilang. Tapi kalau kita memang tukang jerawatan, sebaiknya perhatikan betul apa yang bisa kita konsumsi, apa yang tidak. Jam waktu tidur juga jangan kurang banget. Kemudian kalau soal makanan itu memang harus berjuang ya, karena kalau yang disukai kemudian nggak boleh makan, rasanya ada loh orang yang nggak pernah nggak makan instan terus sepanjang waktu, padahal banyak gangguan juga kan. Oke, waktu kayaknya membatasi, jadi silahkan dokter rangkum bahasan kita terkait dengan jerawat. Untuk jerawat sendiri seperti yang sudah disampaikan bahwa jerawat adalah penyakit yang kronis. Jadi kalau saya, tolong telatenlah berobat jerawat. Jadi tidak ada pengobatan jerawat yang instan. Membutuhkan ketelatenan, membutuhkan kesabaran. Tidak hanya obat, kadang pola makan, juga pola stres itu juga harus dijaga. Jangan coba-coba skincare yang baru kalau memang kulitnya sensitif, gampang jerawatan gitu ya. Jadi tetap harus di maintain semuanya dan harus sabar ya. Jangan minta instan, karena yang instan, kalau misalnya ada yang menjanjikan instan, berarti harus hati-hati, ada apa di dalamnya gitu. Jelas ya Ikhwan Akhwat, karena sekali lagi kesadaran kita sendirilah yang akan membawa kenyamanan pada gangguan-gangguan seperti yang sangat-sangat kita risaukan. Wajah gitu loh ya kan, hampir merupakan bagian yang punya peran untuk membuat kita percaya diri. Dok, terima kasih banyak untuk hari ini pencerahannya, dan mudah-mudahan Ikhwan Akhwat yang menyimak acara Ruang Kesehatan dari Rasil ini bisa berbagi juga untuk yang ada di rumah yang nggak sempat dengerin mungkin, tapi bisa juga lihat di YouTube-nya Rasil TV. Mudah-mudahan bisa benar-benar terbebas dari jerawat.
Terima kasih sekali lagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.